Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada pada zaman yang kebanyakan manusia menunda-nunda untuk menuju salat. Kebanyakan dari manusia mereka mengakhirkan untuk menuju masjid. Tentunya kondisi ini tidak sebagaimana yang dilakukan oleh salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu. Salafun saleh, mereka sudah berada di masjid sebelum iqamah ditegakkan, bahkan sebelum azan dikumandangkan, kecuali ada uzur bagi mereka. Salafun saleh melakukannya karena mereka mengetahui keutamaan besar pahala at-tabkir ila shalah, bergegas menuju salat, bergegas menuju masjid. Dan sekiranya keutamaan tersebut kita mengetahuinya dengan hakikat yang benar dalam mengetahuinya, maka sungguhlah kita akan berlomba-lombaan, kita akan bersegera dan bergegas menuju masjid seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW
di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna fi tahjiri lastabaqu ilaihi." Sekiranya manusia mengetahui besar pahala yang terdapat pada bergegas menuju masjid, bergegas menuju salat, lastabaqu ilaihi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia akan berlomba-lomba di dalamnya. Akan tetapi jemaah, banyak dari kita yang lalai akan amalan tersebut. Banyak dari kita tidaklah berangkat menuju masjid, menuju salat, kecuali setelah iqamah ditegakkan. Maka lihatlah dan renungkanlah semangat salafun saleh, kesungguhan orang-orang soleh terdahulu dalam mengamalkan amalan at-tabkiru ila shalah, bergegas menuju salat. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani hafizallahu ta'ala. Beliau sebutkan kisah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Siapa jemaah? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, rahimallahu akhi Abdullah bin Rawahah, kana aynama adrakathu salatu anakha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati saudaraku, yaitu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, di mana ia mendapati datangnya waktu salat, maka ia segera untuk menampakkan ontanya. Jadi ontanya diapakan jemaah? Diberhentikan jemaah, ditambatkan ontanya, diparkir terlebih dahulu. Untuk ngapain? Untuk mengerjakan salat, untuk bergegas memenuhi seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka permisalan dalam kehidupan kita sedang pulang kerja, kita keluar rumah untuk kebutuhan urusan tertentu. Ketika kita mendengar azan, seruan salat, maka patutlah untuk kita memberhentikan kendaraan kita untuk kita salat pada awal waktunya. Kita bergegas menuju masjid, bergegas untuk menuju salat. Dan itulah yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Rawahah. Ia mengagungkan perkara salat. Maka dimanapun ia berada, ia senantiasa berhenti ketika datang waktu salat, ketika masuk waktu salat, untuk bergegas memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan, kana idza arada an yakhruja min baiti shalla rak'atayn. Begitu juga Abdullah bin Rawahah, ketika ingin keluar dari rumahnya, maka ia mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi mau keluar di jemaah, ya, maka Abdullah bin Rawahah salat berapa rakaat? 2 rakaat. Wa idza dakhala baitahu shalla rak'atayn. Begitu juga ketika Abdullah bin Rawahah masuk ke dalam rumahnya, maka ia pun mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi ia meninggalkan rumahnya, ya,
masuk rumahnya mengerjakan sholat 2 rakaat. La yada dzalika abada, dan ia tidak meninggalkan itu selama-lamanya, senantiasa dia rutinkan jamaah. Jadi kalau kita berangkat kerja jamaah, mengawali aktivitas kita hendak meninggalkan rumah kita. Betapa indahnya kalau kita meninggalkan rumah ini, kita dahului dengan sholat 2 rakaat. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, "Idza kharajta min manzilika fashalli rak'ataini tamna'anika makhrajas." Apabila engkau keluar dari rumahmu, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat, kata Rasulullah SAW. Maka sholat 2 rakaat tersebut akan menghalangimu, akan menjagamu dari keburukan-keburukan yang ada di luar rumah. Jadi keluarnya kita dari rumah mendapatkan penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat 2 rakaat yang kita kerjakan. Kemudian Rasulullah katakan, wa idza dakhalta manzilaka fashalli rak'ataini tamna'anika madkhalas. Begitu juga ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka sholatlah 2 rakaat, maka 2 rakaat tersebut akan menghalangimu dari keburukan-keburukan yang ada di luar rumah, yang ada di dalam rumah. Dan inilah amalan yang senantiasa dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, di mana ia mendapatkan waktu sholat tiba, dia langsung memberhentikan kendaraannya, mengagungkan perkara sholat. Begitu juga ia masuk keluar rumah, itu ia kerjakan sholat 2 rakaat. Kisah yang lainnya, itu kisah seorang sahabat yang mulia Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Siapa jemaah? Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Ia mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, "Ma ja'a waqtu sholati illa wa ana ilaiha bil ashwaqi." Tidaklah datang waktu sholat kecuali aku senantiasa merindukannya. Masya Allah. Jadi yang ia senantiasa rindukan yaitu datangnya waktu sholat jemaah. Karena itulah ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia senantiasa merindukan datangnya waktu sholat. Wa ma dakhala waqtu sholati qattu illa wa ana laha musta'id. Dan tidaklah datang waktu sholat kecuali aku telah siap-siap sebelumnya. Ini luar biasa jemaah, yang telah siap-siap terlebih dahulu sebelum datangnya waktu sholat. Apa persiapannya? Ya wudu terlebih dahulu, ya, yang mengamalkan sunnah bersiwak, memakai wangian, memakai pakaian terbaiknya. Jadi ia hendak bertemu dengan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penampilan dan kondisi terbaiknya. Kenapa jemaah? Ia hendak menghadap Rabb semesta alam, Rabb yang memberikan untuknya berbagai macam kenikmatan di dalam hidupnya. Maka ia dalam penampilan terbaik, dalam kondisi terbaiknya. Berbeda dengan kita, siap-siap mau ke masjidnya jemaah, berangkat mau menuju sholat,
kalau adzan sudah dikumandangkan, ataupun kalau iqamah sudah kita mendengarnya, ya baru kita bergerak untuk menuju sholat. Tidak. Ya. Jadi Ali bin Hatim, ia senantiasa merindukan pertemuannya dengan Allah, yaitu sholat wajib lima waktunya. Begitu juga tidaklah memasuki waktu sholat kecuali ia telah siap-siap sebelumnya. Dan dalam hidup kita jemaah, hendaklah kita memiliki amalan-amalan seperti ini. Amalan-amalan yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kita bawa untuk sebagai bekal kematian kita, untuk bekal kehidupan akhirat kita. Disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah kisah seorang tabi'in, Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala. Ia adalah seutama-utamanya tabi'in dari sisi keilmuannya jemaah. Siapa namanya? Sa'id ibn Musayyib. Itu kata Imam Ahmad dan ulama yang lainnya, sebaik-baik tabi'in dari sisi keilmuannya. Akan tetapi kalau kita membicarakan sebaik-baik tabi'in dari tinjauan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Uwais Al-Qarni. Akan tetapi dari sisi keilmuan, ya sebagaimana yang kita sampaikan, yaitu Sa'id bin Musayyib. Apa yang dia katakan? Ma'adzana al-mu'adzinu mundu 30 sanatan illa wa ana fil masjid. Tidaklah seorang mu'adzin ia mengumandangkan azannya selama 30 tahun lamanya. Berapa lama jemaah? 30 tahun. Tidaklah seorang mu'adzin mengumandangkan azannya selama 30 tahun lamanya kecuali aku sudah berada di masjid. Masya Allah. Jadi Sa'id ibn Musayyib mengagungkan perkara namanya salat, bergegas menuju salat, pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum azan dikumandangkan, ia sudah berada di mana? Di masjid jamaah. Dan itu bukan satu pekan, dua pekan, bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun jamaah, tapi berapa lama tadi? 30 tahun lamanya. Masya Allah. Kemudian disebutkan, ma fatatni sholatu fi jama'atin mundu 40 sanatan. Dan aku tidak pernah terlewatkan untuk mengerjakan sholat berjamaah sejak 40 tahun lamanya. Masya Allah. Ini waktu yang tidak terkira, mengagungkan namanya perkara sholat. Dan kita butuh akan kisah-kisah seperti ini untuk menggugah diri kita, untuk membakar semangat kita yang kita ini dalam masalah ibadah terkadang menunda-nundanya jemaah. Iya. Padahal perkara sholat adalah perkara yang kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan pertama kali. Allah akan hisab pertama kali. Kalau kita mengagungkan perkara sholat, maka sungguhlah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan urusan kita. Begitu juga di dalam kitab Min A'lamis Salaf karya Ahmad Farid disebutkan ucapan Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Siapa jemaah? Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Ia berkata,
La takun mithla abdi su. Janganlah kalian menjadi seperti budak yang buruk. Bagaimana sifat budak yang buruk? La ya'ti hatta yud'a. Tidaklah ia datang kecuali dipanggil jemaah. Tidaklah ia mengerjakan tugasnya kecuali dia diperintah, baru dia kerjakan. Tidaklah ia datang kecuali dipanggil dulu. Ini namanya sifat budak yang buruk. Kemudian ia katakan ittis salata qabla nida. Maka datangilah salat sebelum an-nida, panggilan. Apa makna panggilan di sini? Maka ulama katakan bisa difahami dua makna. Mana an-nida yaitu azan. Sebagaimana ucapan Nabi Muhammad, "Idza sami'tumun nida", apabila kalian mendengar seruan. Panggilan maksudnya azan. Jadi datangilah salat sebelum azan dikumandangkan. Ataupun makna kedua, mana an-nida di sini difahami dengan iqamah. Berarti kalau kita bawa kepada makna yang kedua, datangilah salat sebelum iqamah ditegakkan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang mereka datang menuju salat, mereka berangkat menuju masjid, menunggu iqamah ditegakkan, ini seperti apa tadi? Budak yang buruk. Gimana tadi sifat budak yang buruk? Dipanggil baru datang, diperintah baru melaksanakan. Dan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang buruk. Ya, dengar iqamah atau mana pertama bahkan dengar azan baru kita datang. Seharusnya jemaah memuliakan perkara salat, mengagungkan perkara salat, munajat kita kepada Allah, mendatanginya sebelum kita dipanggil. Ya. Qala rajul min tawqiris salati an ta'tiya qabla al-iqamah. Ya, termasuk mengagungkan perkara salat, yaitu seseorang mendatanginya sebelum iqamah ditegakkan. Dia bergegas, dia bersegera untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah dan renungkanlah ucapan Muhammad bin Sabah. Apa yang dia katakan? Makasu arba'ina sanatan lam tafutni at-takbiratul ula. Selama 40 tahun lamanya aku tidak pernah terlewatkan takbiratul ihram bersama imam. Masya Allah. Berarti selama 40 tahun gak pernah apa jemaah? Gak pernah telat jemaah. Mungkin dia gak absen, tapi telat dia mungkin jemaah. Ya, datang di rakaat kedua, ketiga, bahkan imam sedang tasyahud misalnya. Ya, tapi Muhammad bin Sabah selama 40 tahun lamanya tidak pernah luput darinya, terlewatkan darinya takbiratul ihramnya imam. Enggak telat jemaah, Masya Allah. Illa yawm matat ummi, kecuali satu hari katanya anak pernah terlewatkan dari takbiratul ihram bersama imam, yaitu di hari kematian ibu. Masya Allah, luar biasa jemaah. Orang-orang soleh yang patut untuk kita mencontoh mereka, kisah-kisah seperti ini patut untuk senantiasa kita baca dan mengulang-ulanginya dalam membaca, untuk menggugah diri kita agar mengagungkan perkara namanya salat. Begitu juga ucapan Sa'id bin Abdul Aziz
idza fatatu salatul jama'ati baka, apabila terlewatkan darinya salat berjamaah maka ia pun menangis. Kenapa ia menangis? Karena ada sesuatu yang besar yang luput darinya, terlewatkan darinya, yaitu pahala yang agung mengerjakan salat berjamaah. Pahalanya itu nggak bisa dipilih dengan dunia, betul. Ya, seperti ucapan Rasulullah, salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh lebih utama dari dunia dan seisinya. Bayangkan kalau kita uangkan jemaah, dunia dan seisinya berapa tuh nilainya? Tapi 2 rakaat salat subuh kita, qabliyah subuh kita, ini lebih utama dari dunia dan seisinya. Itulah yang dikatakan pahala di sisi Allah ini tidak bisa kita bandingkan dengan dunia. Orang terhadap urusan dunianya, ia berkorban tenaga, pikiran, waktu, tenaga untuk memperoleh sesuatu yang terbatas, jemaah. Dan ketika ia meninggal dunia, ia tinggalkan itu semua. Seharusnya manusia lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mereka berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta mereka demi memperoleh pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan balas dengan surganya. Antum mau beli surga dengan apa coba? Pak, amalan kita terbatas. Surga kenikmatan yang tidak ada habisnya. Hingga Nabi Muhammad SAW katakan, inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat mahal. Apa tadi jemaah? Surga. Mau kita beli dengan apa jemaah? Amalan kita sedikit, terbatas. Kemaksiatan kita jalan terus jemaah. Ibadah yang kita kerjakan belum tentu menghadirkan nilai khusyuknya. Diterima tidaknya, bayangkan jemaah. Maka kita butuh amalan-amalan yang kita berkorban di dalamnya, bersungguh-sungguh dalam melakukannya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Said bin Abdul Aziz, ketika terlewatkan dirinya salat berjamaah, maka ia pun menangis. Ada sesuatu yang besar dan amat sangat besar yang luput darinya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan seseorang bergegas menuju masjid, bergegas menuju salat, maka ia akan mendapatkan keutamaan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya jemaah, orang yang sudah berangkat ke masjid sebelum azan dikumandangkan akan memudahkan baginya untuk mengamalkan doa berangkat menuju masjid. Masuk masjid, baca doa jemaah. Kemudian tahiyatul masjid. Dengar azan, dia jawab doa azan. Ya, setelah jawab azan, dia berdoa antara azan dan iqamah. Ya. Akan tetapi kalau orang dia berangkat ke masjidnya, ia tunda-tunda, maka akan banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang luput untuk ia amalkan. Ya. Luput menjawab azan. Kenapa? Dengar azan baru siap-siap ke toilet dia. Ya. Wudu dia, maka luputlah darinya menjawab azan. Ya. Dia bersegera menuju masjid, tahu-tahu sudah iqamah jemaah. Luput darinya qabliyah. Ya. Jadi dengan bergegas menuju masjid, maka
sungguhlah ia akan dimudahkan, yang memiliki kesempatan untuk maksimal mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika seseorang sholat wajib, dengan ia sudah dahului dengan muqaddimah amalan sunnah yang dia lakukan, maka ini akan membantu untuk dia khusyuk di dalam sholat wajibnya. Iya, kenapa? Sudah ada pemanasannya, sudah ada muqaddimah ibadah sebelumnya. Lihatlah kalau orang mau bertanding sepak bola, jemaah, apakah pertandingan dimulai terus dia langsung masuk lapangan langsung bermain? Tidak. Yang butuh apa ya? Pemanasan. Bahkan sekian menit sebelumnya dia sudah melakukan pemanasan sebelumnya. Begitu juga ibadah sholat wajib kita, jemaah. Amalan pertama kali yang Allah akan tanyakan di hari kiamat kelak. Untuk kita masuk ke dalam ibadah yang agung tersebut, rukun Islam kedua kita, ketika kita awali dengan ibadah sunnah sebelumnya, maka kita harus siap untuk mengerjakan yang wajib tersebut, maka lebih membantu untuk kita lebih khusyuk di dalam sholat wajib yang kita kerjakan. Begitu juga seseorang jika bergegas menuju sholat, maka ia memiliki kesempatan untuk berada di saf pertama. Di mana jemaah? Saf pertama. Ya, sekiranya manusia mengetahui keutamaan berada di saf dan keutamaan mengumandangkan azan, dan itu tidak mungkin ia dapatkan kecuali dengan cara diundi, maka manusia akan rela untuk melakukan undian demi mendapatkan, karena agungnya pahala berada di saf pertama. Antum bergegas menuju masjid, bergegas menuju sholat, maka antum mendapatkan kesempatan untuk berada di saf terbaik, yaitu di saf pertama. Ini sebagian kaum muslimin, masya Allah, di saf pertama masih ada yang kosong, dia duduknya di belakang, ya di samping misalnya. Tidak, bersegeralah untuk memenuhi saf-saf pertama. Ini pahalanya yang paling agung, pahalanya yang paling besar. Dan ketika seseorang menunggu iqamah ditegakkan, menunggu sholat wajib dikerjakan, maka terhitung ia sedang mengerjakan sholat. Masya Allah, pahala senantiasa mengalir untuknya. Kata Nabi Muhammad SAW, senantiasa seseorang mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu sholat ditegakkan. Semoga kita termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perkara sholat, untuk kita at-tadbir ila sholat, bergegas menuju sholat, untuk kita memperoleh pahala yang agung dari Allah Subhanahu